Jemaat-jemaat di GPIB Mupel Sulsel Bara yang terkasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun, kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan belas rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 bait 1 dan baitnya yang kedua.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 memberitakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami jemaat-Mu datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putra-Mu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Narasi dari Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Demi
Lukas 23 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-43. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, yang di dalamnya juga kita akan melangsungkan pelayanan sakramen perjamuan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas setiap kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam kami menjalani kehidupan ini.
Bahkan firman-Mu menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Berlandaskan pada firman-Mu ini jugalah, maka kami akan melangsungkan sakramen perjamuan. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin kami. Dan dengan rendah hati kami memohon, bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Firman Tuhan yang menyatakan, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan memulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan yang berada di Mupel Sulselbara. Pada hari ini, sebagai orang percaya, kita kembali lagi mengingat dan merayakan salah satu tahun gereja, yaitu Jumat Agung, yang di dalamnya kita mengingat kembali akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini berlangsung setiap tahun kita lakukan. Tetapi pada tahun ini, di tahun 2020, di tengah situasi keberadaan masyarakat di dunia yang diperhadapkan
dengan satu pergumulan bersama sebagai umat manusia. Maka apa sesungguhnya firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita? Pesan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh manusia saat ini? Maka yang pertama saya mau katakan bahwa berdasarkan bacaan firman Tuhan, sesuai dengan sabda Gunadarma Krida, Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayat 32, dalam memahami arti Jumat Agung saat ini, maka yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami penderitaan Kristus sebagai ajakan untuk hidup berpadanan dengan Kristus. Itu yang pertama, saya ingin kita renungkan bagian ini. Kita tahu benar bahwa arti Jumat Agung itu tidak terlepas daripada berita penderitaan dan kematian Kristus. Tetapi di dalam kita menjalani kehidupan ini sudah sejauh mana sesungguhnya kita memahami dengan benar akan penderitaan dan kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Penderitaan dan kematian Kristus hendak memberikan pesan buat kita pada saat ini, di akhir-akhir hari ini, di mana ketika dunia juga sedang berada dalam keadaan menderita dan tidak sedikit orang yang mati oleh karena wabah yang sedang bergulat di dalam dunia ini, yaitu wabah corona. Maka kepada kita pun mau diajarkan, mau diingatkan kepada kita semua bahwa penderitaan dalam perjalanan kehidupan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dalam jalan hidup kita di atas muka bumi ini. Bahkan bukan saja penderitaan, tetapi kematian juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari keberadaan kita di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu menyadari bahwa penderitaan dan kematian sudah dialami oleh Tuhan Yesus, maka kepada kita pun sebagai manusia, penderitaan dan kematian itu dapat juga kita alami di dalam perjalanan di atas muka bumi ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, soalnya bukan pada penderitaan dan kematian itu. Tetapi soalnya adalah bagaimana kita menyikapi penderitaan yang kita alami, bahkan kematian yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan mungkin, bukan lagi mungkin, tetapi pasti juga satu waktu kita akan alami. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perenungan ini penting karena ketika Yesus berada dalam penderitaan itu, bagian firman Tuhan menceritakan bahwa misalnya saja Injil Lukas 23 di dalam ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui.
Hal ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa bersiaplah juga untuk menghadapi segala penderitaan yang akan kita alami di dalam dunia ini. Dan penderitaan itu menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka pembelajaran berimannya adalah sebagaimana Kristus menderita dan mati, maka mulailah mengaminkan segala penderitaan di dalam hidup ini, mengaminkan segala kematian yang ada di atas muka bumi ini, merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Sebagai orang beriman, kita harus mengaminkan dan menerima semua itu dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa hal ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena pada kenyataannya, pada realitasnya saat ini, ada banyak orang yang tidak siap untuk menderita. Ada banyak orang yang mengaku percaya, tetapi mereka tidak siap untuk melihat orang-orang yang mereka kasihi harus mati oleh karena wabah corona. Bahkan, tidak sedikit mereka yang mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengambil orang yang mereka kasihi? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan? Mengapa Tuhan tidak memulihkan? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan dan kematian dialami oleh saudara-saudara mereka yang mereka cintai dan kasihi? Bukan sikap iman yang seperti ini yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Perempuan Yerusalem dikatakan di sana banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Tetapi Yesus katakan, jangan kau tangisi dan ratapi aku. Seolah hendak mengingatkan kepada perempuan-perempuan Yerusalem itu, putri-putri Yerusalem, bahwa penderitaan dan kematian itu pasti. Oleh sebab itu, aminkan. Dan jangan hakimi Tuhan atas penderitaan dan kematian yang dialami oleh sesama kita. Yang kedua, kematian Kristus menjadi komitmen diri untuk mematikan segala dosa dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib, Ia menanggung segala beban, segala dosa-dosa manusia ditanggungkan di dalam tubuhnya. Dan dosa-dosa itu pun mati bersama dengan kematian Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini seharusnya menjadi satu perenungan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa sebagaimana dosa itu telah mati bersama dengan Kristus, maka seharusnya komitmen kita sebagai orang percaya adalah mematikan segala perbuatan, perkataan, dan pikiran yang membuahkan dosa di dalam hidup kita. Tidak lagi memberi ruang kepada perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa di dalam kehidupan kita. Karena dosa telah mati bersama Kristus sebagai pengikut Kristus, maka matilah segala dosa-dosa itu juga di dalam kehidupan kita. Apapun itu,
Di dalam Engkau menjalani kehidupan ini, di dalam Engkau membangun satu hubungan di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat, di tengah pekerjaan dan pelayanan, di tengah berbagai tantangan, pergumulan dan persoalan yang Tuhan izinkan untuk engkau hadapi hari ini. Maka firman Tuhan mau katakan, jangan biarkan dosa itu hidup lagi di dalam dirimu, karena dosa itu telah mati di dalam kematian Kristus. Komitmen itu yang penting di dalam diri kita. Dan yang ketiga, ketika di dalam Jumat Agung ini kita merayakan penderitaan kematian Kristus melalui sakramen perjamuan atau perjamuan kudus, maka perjamuan kudus saat ini juga ingin mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa perjamuan kudus memberi arti bahwa kita telah dipersekutukan atau disatukan dalam kematian, dalam pengharapan bahwa kebangkitan Kristus membuahkan pengharapan akan kebangkitan kita juga di masa yang akan datang sebagai umat pengikut Kristus dan waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji keselamatan yang berasal dari Allah Bapa Sorgawi. Artinya Bapak Ibu, bagian yang ketiga ini bahwa perjamuan kudus memberi arti bahwa kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus bukan jalan akhir, tetapi kematian Kristus merupakan sebuah awal yang akan menggenapi janji keselamatan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa sebagaimana Ia mati kita akan mati, sebagaimana dosa mati di dalam kematiannya maka dosa juga mati di dalam seluruh jalan kita, dan sebagaimana Ia dibangkitkan maka kita pun akan dibangkitkan. Itu pengharapan, iman, percaya, dan ajaran yang disampaikan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa melalui perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sudah seharusnya dan semestinya, karena kita telah menyatu bersama dengan Kristus, maka hidup kita pun berpadanan dengan Kristus. Berpadanan dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Berpadanan dalam seluruh perilaku dan eksistensi kehidupan kita. Dengan meyakini satu hal, bahwa kematian Kristus membuahkan kemenangan atas segala dosa-dosa yang telah mati bersamanya, dan kebangkitan Kristus membuahkan pengharapan akan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Hal yang sama akan kita alami di dalam kehidupan ini ketika kita bersedia hidup berpadanan dengan Kristus, ketika kita bersedia mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Kristus, ketika kita bersedia menerima penderitaan dan kematian Kristus, menerima penderitaan dan kematian sesama kita manusia, merupakan jalan menuju kekekalan yang abadi ketika Kristus datang untuk kedua kali. Selamat Jumat Agung. Selamat merayakannya dalam pengharapan. Yakin dan percayalah bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak akan selamanya berlangsung. Tetapi sebagaimana Kristus menang atas segala penderitaan dan kematian, maka kita pun akan dimenangkan atas segala penderitaan dan kematian. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, hari ketika Yesus mati di kayu salib adalah hari yang gelap, kelam. Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat perih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebusan dosa bagi dunia. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, sebab segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini
adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Filipi pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan memberitakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ajakan bersyukur. Kita akan memberikan persembahan syukur dan juga persembahan perjamuan kudus. Dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 25. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub,
Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nyanyian Kidung Jemaat 361, Di salibmu ku sujud.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah boleh mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung yang di dalamnya kami diberkati melalui pemberitaan sabda firman-Mu yang kudus dan suci, serta kami juga diberkati melalui pelayanan sakramen perjamuan. Biarlah termateraikan semuanya dalam hati dan pikiran kami, semakin membentuk seluruh kehidupan kami, teristimewa dan secara khusus dalam sikap hidup beriman kami, hari lepas hari. Kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas karya penebusan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah sebagai respon iman percaya kami, maka kami menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk hidup jauh dari segala tindakan, perkataan, dan pikiran yang membuahkan dosa dalam hidup ini. Kami mau berkomitmen untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup ini, menjadi contoh dan teladan, menjadi garam dan terang, sehingga kematian Kristus menjadi peristiwa yang berarti bagi kami dan sesama kami, ketika kami boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersehati mendukung dan mendoakan semua jemaat-jemaat-Mu di muka bumi ini, gereja-Mu yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian barat dari lingkup sinodal, mupel, jemaat sektoral, bagian jemaat, dan pos-pos pelayanan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi para fungsionaris majelis sinode. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, memampukan mereka dalam tuntunan hikmat Tuhan, melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Demikian juga dalam lingkup mupel, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tuhan memberkati kebersamaan 16 jemaat di musyawarah pelayanan ini ya Tuhan, agar bergandengan tangan dalam hati dan pikiran, bersehati dalam doa dan pengharapan, membangun satu pelayanan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa untuk ke-16 jemaat di Mupel Sulsel Bara ini ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu ini Tuhan, berkati para presbiter, diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner. Berkati ke-16 jemaat-Mu ini ya Tuhan dalam seluruh gerak langkah pelayanan mereka.
Secara khusus di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, Tuhan menguatkan setiap pribadi, setiap keluarga, setiap jemaat. Hibur-hiburkan dan kuatkan mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Kuatkan para ketua majelis jemaat, di dalam mereka terus melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan. Memampukan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Teristimewa dan secara khusus menjadi berkat dalam seluruh gerak langkah pelayanan bersama dengan para pendeta jemaat. Mari Tuhan berkati kami semua. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang sakit, maka bersehati kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa sembuhkan dan pulihkan mereka. Apapun sakit mereka, kami percaya mereka pasti bisa disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ketahanan tubuh, imunitas yang tinggi dan kuat. Sehingga memampukan mereka melewati masa-masa sulit ini. Masa-masa penderitaan ini, bahkan berbagai sakit penyakit. Dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bapa Sorgawi, demikian juga kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap pribadi. Oleh karena begitu banyak aktivitas kerja yang terhenti, kami mohonkan, perintahkanlah berkat-Mu menghampiri setiap kami, setiap keluarga, setiap pribadi, setiap jemaat. Sehingga Tuhan kami tidak berkekurangan, tetapi biarlah kami boleh berkecukupan dan di dalam berkat-Mu itu kami boleh berbagi dengan sesama kami. Dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati pemerintah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, para kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, tingkat provinsi, kota madya, kabupaten, bahkan Tuhan sampai pemerintahan yang terendah, kecamatan, desa, dan dusun, RT, RW, kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan mari Tuhan berkati bersama. Kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Melewati masa-masa yang sulit ini. Para presbiter yang telah bertugas saat ini bersama dengan organis, pemandu lagu, bahkan bersama dengan petugas multimedia, sound system, bahkan mereka yang merekam jalannya ibadah ini. Tuhan memberkati masing-masing mereka ya Tuhan. Di tengah berkat-Mu kami diberikan kesempatan untuk mengucap syukur. Oleh sebab itu terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Sebagai tanda kasih kami kepadamu melalui gereja-Mu. Dan jadikanlah persembahan syukur ini sebagai alat untuk mendukung seluruh pelayanan di dalam gereja Tuhan, di dalam menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Kami berdoa dan menyerahkan juga bagi mereka yang bertugas secara khusus sebagai tim medis dalam menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, memampukan mereka menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Bidang Teologi, Majelis Jemaat GPIB mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 10. Organis Samuel Saranamual, pemandu lagu Pelkat PKP. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah Paskah. Pelaksanaan ibadah Paskah pada hari Minggu 12 April 2020 di rumah-rumah dengan panduan video ibadah pada YouTube. Makassar, 6 April 2020, BP Mupel Sulselbara, Pendeta Roberto JM Wagei Ketua, Penatua Melkidores Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista, baik penghiburan maupun pengampunan. Disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah, justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Kidung Jemaat 368.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.